Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita buat collab baru. Sini kita boleh beri judul image classification ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan buat dulu setupnya. Kita ikuti sama persis dengan tutorial dokumentasi yang ada di TensorFlow. Di sini kita akan menggunakan Matplotlib, NumPy, Pil, TensorFlow, dan juga pada TensorFlow-nya ini kita akan menggunakan beberapa layers untuk membangun CNN-nya, dan juga urutan-urutan konfigurasinya sekuensial. Oke, kita eksekusi. Kalau sudah, ini masih connecting ya. Kita akan download datasetnya. Datasetnya ini adalah dataset bunga. Jadi ini maksud saya. Oke, sudah terkoneksi. Oke, sudah ya. Jadi datasetnya adalah dataset klasifikasi bunga. Di sini datasetnya itu terdiri dari 5 kelas. Ada bunga daisy, bunga dandelion, bunga rose, bunga sunflowers, dan bunga tulip. Oke. Nah, ini kan sesuai dengan dokumentasinya ya, yang ada di TensorFlow untuk image classification. Jadi ini kita akan menggunakan URL dari storage Google APIs untuk mendownload dataset gambar bunga ini. Nah, sekarang kita cek apakah ini masih berlaku apa tidak di tahun 2026 ini. Kita coba ya. Sudah masih bisa ya Bapak Ibu. Ini sudah bisa berhasil download. Setelah kita download, sekarang kita cek. Nah, ini saya berikan sama keterangan sama persis dengan yang ada di Google ya. Di after downloading, you should now have a copy of the dataset available. There are sekitar 3000 total image. Berarti kita akan cek apakah betul ada sekitar 3670 gambar dari bunganya, datasetnya. Kita cek di sini. Nah, ini ada masalah ternyata. Image count length ini hasilnya 0. Kita cek dulu.
Iya, ini nggak jatuh nih.
Oke. Jadi masih connect ya Bapak Ibu ya, masih terlihat kan ya yang saya share ini. Jadi ini ada sedikit perubahan ya dari struktur direktorinya. Ternyata kalau di code lama ini yang saya sorot itu file JPG-nya itu atau file gambar-gambar dari datasetnya itu ada di satu direktori lebih dalam. Nah, makanya waktu saya ini ada tanda slash-nya ini ya. Ketika saya cek tadi hasil filesnya itu 0. Nah, kemudian waktu saya cek all files, di sini totalnya 3671, lebih satu file. Ternyata waktu saya cek lagi di sini ada file txt-nya dan jpg. Nah, kemudian waktu saya ubah, saya hilangkan slash-nya, dan muncul jadi 3670, dan file txt-nya saya nggak baca, txt-nya dibuang. Sekarang kita lanjut lagi untuk mengecek bagian rows-nya. Rows itu bunga apa? Bunga mawar ya. Nah, kita cek apakah muncul apa tidak. Nah, pilnya ini nggak muncul ya. List index out of range. Ya, ini pasti error juga nih gara-gara tadi. Oke, coba saya cek lagi. Nah, muncul sudah. Kita pakai air globe. Kalau di awalnya tadi di dokumentasi ini, nah ini nggak pakai globe-nya, nggak pakai ya, nggak pakai R ya, makanya nggak muncul. Sekarang coba kita cek lagi untuk gambar bunga yang lain, contoh bunga mawar yang lain. Nah, ini kalau indeks ke 1 ya, saya ganti indeksnya 319 coba. Nah, jadi kita punya berbagai macam bentuk contoh tipe bunga mawar yang berbeda-beda, dan Bapak Ibu bisa lihat di sini size-nya atau shape-nya berbeda-beda. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Setelah bunga rose, sekarang kita coba buka bunga tulip ya. Ini adalah bunga tulip. Nah, ini tulip. Coba kita ganti tulip yang lain. Tulip ke 319 juga coba. Nah, ini tulip. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan load library dari TensorFlow. Subnya yaitu yang sub keras. Ini keras ya, bukan bacanya bukan keras tapi keras. Nah, di sini adalah langkah selanjutnya adalah kita akan membuat yang namanya dataset. Jadi istilahnya di sini kita membuat dataset untuk keperluan klasifikasi gambarnya. Nah, di sini ada 3 parameter. Yang pertama adalah batch size, image height, dan image width. Batch size sama dengan 32, itu artinya selama proses klasifikasi kita akan memasukkan sebanyak 32 gambar ke dalam suatu proses. 32 gambar. Kemudian kita buat sama rata untuk tinggi dan lebar gambarnya sebesar 180 kali 180 pixel. Nah, jadi ingat ya, 32 ini artinya dalam satu kali input itu sebanyak 32 gambar sekaligus diproses. Oke, kita eksekusi.
Kemudian kita buat ini data set training. Dataset training ini kita menggunakan trainDS, menggunakan modul image dataset from directory. Di sini kita akan membagi dataset trainingnya itu 80% dari keseluruhan total dataset. Jadi di sini kita lihat validation split sama dengan 0,2. Artinya data training 80%, data testing 20%. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lihat dari 3670 gambar, 2936 akan digunakan untuk data training. Kemudian kita buat di sini dataset testing atau validation. Nah, trainDS, valDS ini 20%, subsetnya diganti, jangan lupa. Kalau tadi kan subsetnya training, ini berubah menjadi subset validation. Kita eksekusi. Nah, kita bisa lihat di sini dari 3600 file gambar itu kita akan gunakan 734 untuk dataset validasinya. Oke, seperti itu. Nah, cuma di sini ada masalah Bapak Ibu. Ini ada masalah, coba. Dan masalahnya ini baru ditemukan pas ini juga saya baru sadar ini. Kalau di dokumentasi lama, ketika pertama kali dokumentasi ini dirilis itu aman-aman aja. Tapi di sini ketika saya di tahun 2006 ini kita eksekusi, di sini ada jelas masalah. Nah, masalahnya di mana? Ini saya blok belonging to one classes. Sementara tadi disampaikan bahwa datasetnya ini ada 5 kelas, ada tulip, ada sunflower, ada rose, dandelion, dan daisy. Jadi ada 5 bunga, 5 jenis tipe bunga. Tapi kenapa di sini hanya 1 kelas? Nah, itu kan flower photos. Berarti ada masalah di bagian mananya ini. Kita cek dulu. Data directory. Data directory mana? Variabel data directory-nya. Ini ya. Oke, data directory, path labs-nya. Oke, coba kita cek lagi di sini dulu. Oke, kita coba perbaiki. Berarti kita harusnya di sini kita cek dulu ya. Kita cek. Nah, ya, betul. Jadi data variabel data directory-nya ini langsung mengarah ke flower photos. Harusnya
ada ke bawah lagi ini. Coba kita perbaiki dengan membuat direktori baru. Data direktori 2. Bentar dulu. Oke, kita coba gunakan data directory 2. Nah, sudah benar ya Bapak Ibu. Sini 3670 files belonging to 5 classes sudah. Oke. Class name sama dengannya kita cek. Nah, sudah ya. Ada daisy, dandelion, rose, sunflower, dan tulips. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita sudah bisa lanjut ke bagian class name-nya sudah. Kita masuk ke bagian visualisasi datanya. Ini Bapak Ibu, ini saya ternyata salah pakai ini ya, salah pakai akun. Jadi nanti kalau misalnya ini meetingnya terputus, nanti kita join lagi ya, join di link yang sama insyaallah. Oke, kita visualisasi data, lanjut dulu. Kita cek. Oke, ini adalah sebanyak 9 gambar dari setiap kelas. Jadi ada rose, ini gambar rose, ini gambar dandelion, ini gambar tulips, ini gambar sunflowers, dan juga ada di sini gambar rose yang ada di gambar manusianya seperti itu. Ini tulips. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan konfigurasi datasetnya untuk keperluan performa. Karena ketika kita memasukkan gambar dengan batch size 32 tadi ya, 32 input dalam satu kali proses, itu tentunya pasti akan memakan sumber daya RAM-nya. Jadi di sini RAM-nya adalah RAM GPU-nya ya Bapak Ibu, yang di pojok kanan ini. Nah, ini kalau misalnya habis, pasti proses training dari model kita itu akan terhenti. Nah, di sini kita akan menggunakan modul autotune. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita akan melanjutkan proses yang namanya standarisasi data. Standarisasi data itu kita menggunakan proses yang namanya normalisasi. Jadi setiap nilai pixel yang ada pada gambar itu akan di scaling, akan bernilai antara -1 sampai dengan 1. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa warna itu kan 0 sampai 255 ya.
Nah, jadi setiap pixel, nilai pixel yang ada pada gambar itu dibagi dengan 225. Oke, ini baru kita buat modelnya Bapak Ibu. Nah, kita buat modelnya. Nah, nah ini adalah modelnya, model dari CNN sederhana. Dia menggunakan sekuensial tadi yang sudah saya sebut di atas. Ini adalah urutan-urutan proses. Jadi model ini akan mengeksekusi setiap layer yang ada pada blok ini secara sekuensial, artinya gantian. Masuk ke bagian rescaling dulu, kemudian masuk ke layer konvolusional. Konvolusional ini adalah proses mengekstrak fitur dari gambar menggunakan metode konvolusional. Kemudian setelah dilakukan konvolusi, output dari konvolusi pertama itu akan di proses namanya pooling ya. Pooling, jadi setiap nilai itu akan dicari mana yang paling maksimal. Yang paling maksimal itu akan diambil dan diteruskan ke layer konvolusi kedua, max pooling lagi, kemudian masuk ke layer konvolusi yang ketiga, kemudian di max pooling lagi, dan akhirnya di flatten, artinya semua node itu akan diratakan dan disambung ke ini layer dense sebanyak 128 node. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada 16, ada 32, ada 64. Ini adalah Bapak Ibu bisa bayangkan sebagai kernel filter berukuran 16 kali 16 dengan 3 channel. Kenapa 3 channel? Karena gambar kita itu gambar RGB, red, green, blue. Oke, kita eksekusi. Oke. 6 classes ini adalah banyaknya label ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan kompilasi modelnya. Nah, kita akan kompilasi dengan menggunakan optimizer bernama Adam. Dengan lossnya itu adalah sparse categorical cross entropy. Dengan matrix yang kita akan perhatikan adalah akurasi. Oke, setelah kita kompilasi, kita akan baca terlebih dahulu summary dari modelnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tadi ada proses pertama adalah rescaling. Rescaling ini adalah semua gambar kita ubah atau kita paksa ukurannya menjadi 180 kali 180. Tadi kan parameternya sudah kita buat di sini ya di awal tadi. Nah, yang ini kita panggil pada layer rescaling. Kemudian ini adalah layer konvolusional yang pertama. Ukuran output shape-nya adalah 180 kali 180 dan berdimensi 16. Jadi berubah ya dari 3 jadi 16 sesuai dengan filternya tadi. Nah, ini 16. Dan parameternya naik jadi 448. Selanjutnya sampai akhir, sampai dense paling akhir ada 645. Jadi total parameter yang harus di train atau dilatih itu adalah sebanyak 3.980 sekian parameter. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan parameter itu adalah sebuah variabel bernilai konstanta, yang mana konstantanya ini range-nya itu tidak terbatas, banyak sekali.
Makanya di sini kalau di istilah deep learning itu disebut hyperparameter. Karena saking banyaknya parameter yang harus dilatih. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan apabila misalnya kita harus melatih sebanyak 3.900.000 parameter ini pada laptop sederhana yang sehari-hari kita gunakan. Ini tentu akan memakan waktu yang lama. Makanya di sini kita perlu yang namanya akses GPU, Bapak Ibu. Nah, TensorFlow ini sudah otomatis menggunakan GPU. Di sini kalau Bapak Ibu lihat di Google Colab itu di bagian sini, di runtime, change runtime. Nah, ini adalah contoh penggunaan CPU dan GPU yang tersedia. Nah, sayangnya di sini tadi kita awalnya hanya menggunakan CPU saja. Nah, kalau kita gunakan CPU ini pasti prosesnya akan lama sekali. Nah, kita bisa menggunakan T4 GPU kalau untuk yang gratis. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Google Colab Pro yang berbayar. Jadi di sini saya bisa menggunakan GPU yang lebih lanjut seperti H100 GPU dan G4 GPU atau A100 GPU. Ini yang GPU yang berbayar dan mahal. Nah, sementara kita pakai CPU dulu ya Bapak Ibu. Nanti diulang. Oke, selesai. Baru kita lakukan trainingnya. Train the model. Kita di sini gunakan epoch sebanyak 10. Epoch ini adalah jumlah iterasinya. Nah, jadi ini adalah prosesnya. Kita bisa tunggu sambil selesai. Nah, ini jalan ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sini jalannya 1 second per step. Akurasinya 0,2139. Ini kalau model yang baik ini pasti akurasinya naik ya. Oke. Sambil menunggu kita coba lihat ininya. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan GPU Google Drive. Nah, ini tadi yang kita gunakan ya Bapak Ibu. Ini sekarang coba saya buat duplikasinya. Oke, copy of image. Nah, kalau yang copy of image ini saya akan menggunakan GPU. Codingnya tetap sama. Ini sama ya, sama persis ya Bapak Ibu. Sama persis. Nah, ini tadi kan keputus di sini. Kita ganti runtime-nya menjadi GPU. Di runtime, change runtime, kita pilih di sini coba T4 GPU, save. Nah, ini berubah di sini ya Bapak Ibu. Kita klik connect. Jadi di sini saya menggunakan menjalankan dua proses. Yang image classification ini pakai GPU, kalau yang yang image classification ini menggunakan CPU. Kalau yang copy of image classification ini menggunakan GPU. Nah, kita coba bandingkan ya.
Nah, Bapak Ibu, mari kita simak ya. Ini sudah sama sampai di bagian train the model, sama persis. Nah, di sini kalau yang menggunakan CPU baru sampai epoch kedua ya. Nah, sekarang ini kita kan sudah aktifkan GPU-nya tadi lewat sini ya. Nah, nih kelihatan nih GPU RAM 15. Kalau di sini di bagian RAM di sini GPU-nya nggak ada nih, nggak ada. Nah, bedanya di situ. Nah, kita coba jalankan. Sama 10 epoch atau 10 iterasi. Nah, cepat kan Bapak Ibu, kelihatan nih. Nah, sudah 92 langkah. Epoch 2 jalan, epoch 3 jalan, epoch 4 jalan, epoch 5 jalan sampai epoch 10. Nah, ini kita menggunakan yang namanya paralel computing Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan CPU itu nggak bisa. Di sini kita menggunakan GPU. Nah, di GPU bagian GPU ini sudah selesai 10 epoch Bapak Ibu. Kita dapatkan validasi akurasinya 0,6757 dengan lossnya masih besar 1,6891. Nah, pada coding sebelumnya yang di samping yang menggunakan CPU baru epoch ketiga belum selesai. Jadi di sini perbedaan yang sangat signifikan sekali ketika komputasi deep learning menggunakan CPU versus menggunakan GPU. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke Oke, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Pak sudah terlihat code Google Colab-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang tadi saya lanjutkan. Tadi kan sudah terpotong saat menggunakan perbedaan ketika menggunakan CPU dan GPU. Ketika menggunakan CPU kita
lama sekali prosesnya, bahkan sampai sekarang ini masih epoch keempat. Sementara kalau menggunakan GPU epoch 10 sudah selesai. Oke, selanjutnya adalah kita sekarang fokus saja dulu ke yang bagian GPU ya Bapak Ibu. Setelah selesai, kita akan visualisasikan hasilnya. Nah, ini adalah visualisasi hasilnya Bapak Ibu. Ada dua gambar, yang mana dari dua gambar ini kita bisa nilai ada sesuatu yang tidak beres pada model deep learning atau dalam computer vision untuk melakukan klasifikasi gambar bunga ini. Nah, masalahnya ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat dari dua gambar ini, kiri itu adalah plot dari sebentar ini masuk lagi ya. Dari kedua gambar ini, di kiri ini adalah plot dari tren akurasi pada dataset training dan pada dataset validasi atau testing. Kalau yang kanan ini adalah tren loss atau errornya dari si model ketika proses selama klasifikasi. Nah, kita simak yang kiri dulu. Garis atau grafik berwarna biru ini adalah tren dari akurasi pada saat training, progress training seperti itu, atau selama pelatihan. Akurasinya mulai dari epoch ke 0 lanjut ke epoch 1, 2, 3, 4, 8, 9 sampai 10 itu trennya bagus sekali, naik dari 0 naik sampai hingga 100%. Jadi naik terus Bapak Ibu. Tetapi ketika model selesai dilatih, itu ternyata akurasinya itu melandai ya, nggak mengikuti sama trennya sesuai dengan training. Jadi anggap aja model ini jago ketika latihan aja, tetapi ketika diuji dengan data yang tidak pernah dia lihat atau data baru, betul-betul baru, dia performanya jelek sekali. Anggap saja seperti mahasiswa ketika belajar itu bagus, terus hasilnya ketika ujian UTS atau UAS hasilnya jeblok seperti itu. Nah, ini yang kiri ini adalah tren akurasi. Kalau yang kanan ini adalah tren dari lossnya. Gampangnya Bapak Ibu bisa lihat di sini berkebalikan. Kalau training itu bagusnya bukan training. Kalau akurasi itu bagusnya itu semakin epoch banyak semakin tinggi hasilnya. Nah, kalau loss itu kebaliknya. Harusnya ketika semakin banyak epoch itu lossnya semakin turun dan bagus kalau 0. Nah, kita bisa lihat di sini ketika validasi atau proses testing ternyata lossnya itu atau errornya makin naik. Semakin tinggi epoch semakin tinggi errornya. Berarti kan sia-sia kita melakukan pelatihan Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan namanya fenomena overfitting. Overfitting adalah kondisi di mana model itu terlalu menyimpan memori atau terlalu mengingat pola data latih, sehingga ketika menghadapi data yang baru, yang betul-betul baru, belum pernah model lihat, dia akan gagal memahami polanya seperti itu. Jadi ini yang namanya fenomena overfitting. Jago di data training tapi payah ketika di data testing. Nah, salah satu cara untuk mengatasi data overfitting itu kita menggunakan yang namanya istilah data augmentation. Data augmentation atau penambahan datanya ditambah. Nah, di dalam deep learning, data augmentation yang sederhana itu adalah menambah data dengan cara datanya itu dimanipulasi secara legal. Nah,
legal tanpa harus merubah maknanya. Contohnya di sini Bapak Ibu bisa kita lihat di sini ada yang namanya operasi horizontal, flip. Bapak tahu flip artinya apa? Flip itu diapain? Kalau Bapak Ibu punya gambar, di flip itu diapain? Dibalik ya. Boleh dibalik. Kalau misalnya ini gambar ya Bapak Ibu ya. Ini gambar. Kalau di flip itu, kalau di secara horizontal itu kan diginikan ya, dibalik ya, atas ke bawah. Atau kalau kita ganti random flipnya horizontal berarti kiri ke kanan kayak gini. Nah, jadi kita akan mengambil sembarang image yang sudah ada di data training tadi secara random sembarang, terus di flip secara horizontal. Kemudian kita tambahkan lagi data baru dengan cara random rotation 10 0,1. Jadi ini gambarnya akan dirotasi sebanyak atau sebesar 10%. Nah, ini biasanya 10% atau 10 derajat ya, atau 10 radian itu mengikuti arah jarum jam. Berarti dari kiri ke kanan, anggap aja kayak gini. 10% atau 10 radian radius. Tergantung derajat yang digunakan atau tergantung dari satuan yang digunakan pada library ini. Kemudian ada random zoom. Jadi gambarnya itu di zoom 10%. Jadi 0,1 kan 10% ya Bapak Ibu ya. Ditambah diperbesar sebanyak 10% atau kecil saja. Dan random. Jadi kita nggak cherry picking, kita sembarang aja ngambil gambarnya, tapi di zoom sedikit. Seperti itu. Jadi ini adalah kita membuat satu layer yang namanya data augmentation. Data augmentation-nya ada 3 di sini, random flip, random rotation, dan random zoom. Oke, kita eksekusi sudah selesai. Baru kita visualisasikan datanya setelah dilakukan data augmentation tadi seperti ini. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini sepertinya gambar ini ya, gambar tulip kayaknya ini ya. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa lihat gambarnya jadi agak miring-miring kan, dan juga dibalik-balik seperti itu. Karena ini adalah contoh gambar yang sudah di flip. Nah, ini ketika saya eksekusi lagi gambarnya berubah. Saya eksekusi lagi. Ini jadi gambar bunga matahari. Oke, nah ini adalah data augmentation. Kemudian ada yang namanya, salah satu langkah untuk mengatasi overfitting adalah yang namanya itu drop out. Jadi drop out itu adalah memutus sekian persen atau beberapa bagian dari konektivitas yang ada pada model ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini setelah data flatten itu langsung dari 3976 node itu nyambung ke 128 node. Nah, ini nanti sambungan dari flatten ke dense ini dipotong beberapa persen. Di sini kita lihat kalau di panduannya, nah di sini sekitar 20% konektivitas dipotong. Nah, ini artinya konektivitas dari dataset dari layer flatten tadi itu dipotong 20%. Jadi nggak semua dipakai. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat sini, ini adalah model kedua ya, model baru yang sudah disisipkan layer data augmentation ini. Nah, ini yang saya blok ini.
Ini adalah data augmentation yang tadi di sini plus dropout. Nih dropoutnya 20% atau 0,2. Jadi kita eksekusi lagi. Sekarang kita akan menggunakan model yang baru. Kemudian kita compile lagi sama menggunakan optimizer Adam. Lossnya adalah sparse categorical cross entropy dan kita menggunakan akurasi. Model summary-nya kita cek. Model summary. Jadi di sini adalah model sequential yang kedua. Kita coba lihat ya. Oke, sudah. Baru kita training lagi. Kali ini kita tambah ya, iterasinya jadi 15. Kalau tadi 10. Nah, ini kan cepat ya Bapak Ibu jalannya. Bandingkan dengan yang menggunakan CPU tadi, baru epoch ke 10, belum selesai juga dia. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan ini hasilnya sudah selesai. Di sini kita lihat ketika epoch 1, validasi akurasinya adalah 0,5. Epoch kedua naik jadi 0,58, epoch ketiga naik lagi 0,63, epoch keempat turun sedikit jadi 0,62, epoch kelima naik jadi 0,64 sampai epoch ke-15 jadi naik jadi 0,72 atau 72% akurasinya. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi sebelum dikasih data augmentation dan dropout, itu stagnan ya, 0,5, 0,6, 0,6 terus, nggak ada sampai 0,7. Nah, jadi ini ada perbaikan. Nah, sekarang kita visualisasikan data trainingnya, proses trainingnya, sorry. Nah, ini adalah plot gambar tren akurasi dan loss dari data training dan data testing setelah kita tambahkan data augmentation dan dropout untuk mengatasi overfitting. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh yang cukup bagus dari sebuah pembelajaran deep learning menggunakan CNN pada computer vision ya. Jadi kalau ini kita lihat gambar kiri dulu ya, gambar ketika akurasi. Kalau semakin tinggi epoch dari 0, 1, 2, 3, 10 sampai 15, ketika training meningkat, maka validasi juga harusnya meningkat. Jadi mereka berdua ini berjalan beriringan. Dan kalau misalnya kita temukan bahwa data training itu lebih tinggi atau lebih besar dari data testing, memang itu sudah wajar ya, wajar. Jadi memang ketika pelatihan itu memang umumnya pasti selalu bagus. Nah, kalau data performa akurasi itu lebih rendah daripada data training, itu tidak masalah selama trennya juga sama ya. Jadi kalau misalnya data training meningkat seiring meningkatnya epoch, data validasi akurasi pada data validasi juga harusnya meningkat. Hal yang sama juga berlaku kepada loss. Semakin tinggi epoch, semakin rendah tren lossnya, seperti itu. Jadi sama. Kalau yang ini kan tadi pecah kongsi ya, jalan ya, training yang meningkat tapi validasinya rendah, stagnan. Lossnya juga makin parah. Kalau training itu lossnya turun, ini lossnya malah naik.
harusnya lossnya juga turun. Jadi dari gambar ini hasilnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa proses augmentasi dan dropout itu mempengaruhi secara signifikan performa dari suatu model CNN. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi karena dataset kita ini model kita ini sudah terbebas dari overfitting, baru kita boleh menggunakan model ini untuk memprediksi data yang baru, yang betul-betul baru. Misalnya ini adalah data yang baru diambil sekarang, seperti itu. New data, predict on new data. Nah, misalnya di sini kita mengambil dataset baru ya, bukan dataset sih, mengambil satu gambar baru yang tidak masuk ke proses pelatihan maupun validasi tadi. Nah, ini adalah hasilnya Bapak Ibu. Nah, jadi ini kalau saya klik bisa kelihatan nggak gambarnya? Nah, ini gambarnya nih ya, gambar yang kita prediksi. Nah, ciri khas dari hasil prediksi itu pasti memunculkan persentasenya. Jadi hasilnya adalah this image most likely belongs to sunflowers with a 99.86% confidence. Jadi sebesar 99,86% model yakin mengklasifikasikan gambar ini sebagai gambar bunga matahari. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada di bagian computer vision ini menggunakan metode deep learning. Kalau Bapak Ibu perhatikan sebelum UTS kemarin kita kan berfokus kepada deteksi tepi, kemudian ekstraksi fitur menggunakan metode Hawk dan macam-macam. Nah, jadi yang disampaikan sebelum UTS kemarin itu adalah proses ekstraksi fitur. Kemudian fiturnya itu kita masukkan kepada model machine learning biasa. Nah, kalau yang kita pelajari atau kita bahas pada hari ini itu menggunakan deep learning Bapak Ibu. Deep learning itu ciri khasnya adalah proses ekstraksi fiturnya itu langsung otomatis. Jadi kita cukup sediakan gambar, gunakan CNN, hasilnya keluar. Jadi proses ekstraksi fitur itu ada di bagian sini Bapak Ibu. Nah, ini yang saya blok ini. Nah, proses konvolusi ini itu adalah proses konvolusi secara otomatis. Dia nggak memikirkan edge detection, nggak memikirkan ekstraksi fitur, misalnya fitur apa namanya kemarin, tingkat kecerahan, fitur kecerahan warna dari gambar atau tingkat saturasinya, nggak dicek secara manual, tapi langsung secara otomatis. Kemudian kita juga bisa membandingkan, kalau yang pertama awal kita gunakan CPU itu baru training model yang overfit ini tadi ya Bapak Ibu, itu lama sekali baru selesai, sementara kita ketika menggunakan GPU sudah sampai selesai bagian prediksi. Jadi jelas sekali perbedaannya performa ketika menggunakan CPU dan GPU. Ini sudah level teknis. Kemudian yang terakhir, ketika kita memprediksi data baru, kita mendapati bahwa prediksi itu selalu memberikan kata-kata confidence atau tingkat keyakinan. Artinya model itu tidak serta-merta langsung dipakai, tetapi harus menyertakan confidence-nya, level confidence-nya. Kenapa? Karena karena AI itu, ini juga bagian dari AI itu tidak menggantikan peran manusia Bapak Ibu. Karena
hasil akhir itu adalah keputusan manusia. Contoh di sini, kalau misalnya kita sebutkan di sini confidence-nya itu adalah 99,86%, artinya kan ini hampir perfect ya. Hanya 0,04 yang tidak yakin. Nah, sekarang misalnya di sini Bapak Ibu. Ternyata kalau misalnya ini gambarnya itu gambar bunga matahari, tapi bunga mataharinya itu adalah bunga matahari tiruan atau mainan atau plastik. Nah, kalau kita pikir dari sudut pandang apakah ini bunga matahari asli atau imitasi, pasti interpretasi confidence ini berubah. Boleh jadi si model CNN atau model AI ini mendeteksi bahwa tinggi sekali ini, dengan keyakinan tinggi sekali bahwa ini adalah bunga matahari asli. Tetapi kita sebagai manusia, mata kita kan lebih jeli. Jadi 0,04 itu menurut si AI atau si model ini adalah bukan bunga matahari atau bukan bunga matahari asli. Nah, tapi dari segi manusia 0,04 ini malah cenderung yang betul, bahwa ini adalah bunga matahari yang imitasi atau palsu yang dari plastik. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk materi hari ini saya rasa cukup saja sekian. Nanti akan saya tambahkan bagian transfer learning. Jadi transfer learning ini adalah ketika kita sudah melatih model CNN pada data set yang tertentu yang lebih banyak, nanti kita ambil parameternya untuk diimplementasikan pada dataset yang berbeda. Jadi kita transfer ilmu pengetahuannya atau skillnya seperti itu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Sementara belum ada. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya lihat hadir semua ya ini ya. Untuk presensinya langsung saya panggil nanti. Saya lihat dari yang hadir pada screenshot ini ya, sudah saya save. Oke, itu saja. Kita lanjutkan pekan depan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin live, Pak.